Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 anggota FPI bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Amin Rais bersama Ketua TP3 Abdullah Mahwa dan 5 orang lainnya. Presiden didampingi Menko Polhukam Mahfud MD dan Mensesnek Pratikno. Dalam pertemuan itu, TP3 meyakini telah terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus meninggalnya 6 anggota FPI dalam peristiwa yang terjadi di Tol Cikampek kilometer 50 akhir tahun lalu. TP3 menilai kasus ini bisa dibawa ke pengadilan HAM. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah meminta Komnas HAM bekerja independen dan transparan. Mahfud menambahkan jika tim pengawal tewasnya anggota FPI punya bukti kasus ini merupakan pelanggaran HAM berat, bisa disampaikan ke otoritas yang berwenang. Sebelumnya Komnas HAM menyebut tidak ada pelanggaran HAM berat kasus tewasnya anggota FPI. Meski demikian memang ada pelanggaran HAM. Temuan Komnas HAM yang terjadi di Cikampek, Tol Cikampek kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa. Pak Marwan Batubara tadi mengatakan mereka yakin 6 orang ini adalah warga negara Indonesia. Oke, kita juga yakin. Mereka adalah orang-orang yang beriman, kita juga yakin. Dan mereka juga yakin, Pak Marwan Batubara, telah terjadi pelanggaran HAM berat. Saya katakan, pemerintah terbuka. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu mana, sampaikan sekarang. Atau kalau enggak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan. Tapi Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang, enggak ada. Apa? Pelanggaran HAM berat itu 3 syaratnya. 1, dilakukan secara terstruktur. Itu dilakukan oleh aparat secara resmi dengan cara berjenjang. Struktur itu berjenjang. Harus targetnya bunuh 6 orang yang melakukan ini, taktiknya begini, alatnya ini, kalau terjadi ini larinya ke sini. Itu terstruktur. Sistematis. Ya, terstruktur sistematis. Juga jelas tahap-tahapnya. Perintah pengerjaan itu. Itu pelanggaran HAM berat. Masif. Menimbulkan korban yang meluas. Kalau ada bukti itu, mari bawa. Kita adili secara terbuka. Kita adili para pelakunya berdasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sementara Komnas HAM mengapresiasi masukan dari tim TP3 kasus anggota FPI. Meski demikian, Komnas HAM tetap pada rekomendasi tidak ada pelanggaran HAM berat kasus tewasnya 4 anggota FPI. Tindak pidana yang karena keempatnya sudah berada dalam penguasaan polisi, tapi kemudian kita temukan mereka sudah meninggal dunia. Ya, kami tidak mengatakan ini sebagai pelanggaran HAM yang berat karena kami tidak menemukan unsur-unsur untuk kasus ini disebut sebagai pelanggaran HAM berat. Sebagaimana kita ketahui sesuai dengan Statuta Roma maupun Undang-Undang 26 tahun 2000, sesuatu kasus disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat itu kalau ada misalnya satu unsur yang disebut sebagai unsur sistematis. Soal pertemuan Presiden dengan Amin Rais dan TP3 akan disampaikan jurnalis Kompas TV Akbar Prabowo dari Istana Kepresidenan Jakarta. Akbar, ini adalah pertemuan pertama Presiden dengan Amin Rais setelah sekian lama. Apa saja, Akbar, kesimpulan dari pertemuan hari ini? Yang bisa ditarik dari hasil pertemuan antara Amin Rais serta 6 anggota atau lebih tepatnya 7 anggota TP3 bersama dengan Presiden Joko Widodo pada siang hari tadi atau pada hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta adalah menyampaikan keyakinan dari anggota TP3 akan adanya pelanggaran HAM berat. Namun ketika melihat atau menyaksikan keterangan pers yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD secara keseluruhan belum ada bukti
dari pelanggaran HAM berat yang disampaikan oleh TP3, baru keyakinan saja dan permohonan kepada Presiden Jokowi untuk mengajukan kasus ini ke pengadilan HAM seperti itu. Sejauh ini Presiden sendiri sudah mendelegasikan atau memerintahkan Komnas HAM untuk menyelidiki kasus ini secara komprehensif, secara teliti, secara detail, membebaskan Komnas HAM untuk membentuk tim apapun yang dibutuhkan, mengundang siapapun yang dibutuhkan untuk sekali lagi mengungkap apa sebenarnya yang terjadi di balik kasus penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam ini. Ini juga yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Selain itu pertemuan juga berlangsung singkat, saudara, berlangsung tertutup dan juga singkat, tidak sampai 15 menit. Pertemuan di antara kedua belah pihak, antara pemerintah dengan TP3. Kemudian juga pertemuan setelah dilangsungkan selama 15 menit, mereka menyelesaikan pertemuan dan Mahfud MD memberikan keterangan pers seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan hingga saat ini masih menunggu pemerintah jika memang TP3 memiliki keyakinan untuk akan adanya pelanggaran HAM berat terhadap penembakan 6 anggota FPI ini, maka silakan TP3 untuk memberikan atau mengajukan bukti-bukti kepada Komnas HAM jika TP3 tidak merasa nyaman untuk memberikan bukti kepada kepolisian. Dan hingga saat ini Komnas HAM juga sudah memberikan bukti-bukti yang mereka kumpulkan kepada kepolisian dan tetap dengan pernyataan mereka sebelumnya terhadap penelitian atau penyelidikan lebih tepatnya kasus ini, bahwa yang terjadi bukanlah pelanggaran HAM berat namun pelanggaran HAM biasa. Ibrahim. Baik, artinya jika punya bukti dari tim TP3 itu ditunggu dan untuk diserahkan kepada otoritas yang terkait. Terima kasih Akbar Prabowo untuk laporan Anda.